Polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Shalom alaikum Bismillah Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bismillah Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan si Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya, para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Abaget dan juga seluruh murtad di Indonesia. Haleluya, saya percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas mengenai seorang yang sangat garang sekali. Orang yang sangat luar biasa ya di dalam hal cacian, makian dan hinaan terhadap kekristenan, ujaran kebencian yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Yahya Waloni. Tidak ada yang tidak kenal beliau. Bagaimana kita melihat marahnya beliau kepada kekristenan, meluap-luap amarah beliau ketika beliau khutbah di hadapan ratusan umat Islam di saat beliau menghina kekristenan. Kelihatan sekali, sampai-sampai oleh umat Islam beliau dijuluki sebagai Umar bin Khattabnya Indonesia. Beliau juga dijuluki dengan singa padang pasir karena begitu beraninya di dalam hinaan, cacian, makian, olok-olokan terhadap iman kekristenan. Nah, saudara tahu, ternyata olok-olokan dan hinaan serta cacian Yahya Waloni terhadap kekristenan itu hanya candaan belaka. Di saat disidangkan, dia berkata, "Pak Hakim, saya hanya bercanda. Itu tidak sampai di hati saya hanya bercanda." Benarkah itu candaan, saudaraku? Sebelumnya kita melihat video ini. Al-Quran itu hudal linas wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong, Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau saya bilang begini? Apakah saya benci? Tidak, sayang. Asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras, tapi tidak ada dasar benci, sayang kepada mereka. Takbir, Allahu Akbar. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini sampai kemasukan. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Ada kelas, sudah nggak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam karena cerdas, smart. Nggak ada kelas lagi. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam, pasti ke Islam. Polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Terdakwa kasus ujaran kebencian Yahya Waloni mengaku hanya bercanda saat menyinggung agama Kristen ketika ceramah di Masjid Jenderal Sudirman, World Trade Center, Jakarta pada 21 Agustus 2019 tahun lalu.
Pengakuan itu disampaikan Yahya Woloni saat menjalani sidang secara virtual, sidang kasus ujaran kebencian yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 21 bulan Desember. Alasannya, saya tidak mengikuti emosional saya untuk situasi itu. Saya pakai hanya sebagai candaan, tapi ternyata saya terlampau kasar. Saya mohon maaf, kata Yahya saat sidang. Jadi saudaraku, cacian, makian, hinaan beliau terhadap kekristenan yang begitu menggebu-gebu, meluap-luap, itu kelihatan saudaraku, walaupun beliau bilang bercanda di hadapan majelis hakim. Kalau kita kembali ke Alkitab, di dalam Alkitab dikatakan apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Cacian, makian, hinaan terhadap iman kekristenan ulokan Yahya Woloni terhadap Alkitab itu bukan candaan, tapi memang berasal dari hatinya. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau hati tidak beres, maka apa yang keluar itu juga hal-hal yang tidak beres. Kalau di dalam hati penuh dengki, penuh benci, penuh amarah, maka yang keluar juga sama. Cacian, makian, hinaan, amarah, kebencian, kedengkian yang keluar melalui mulutnya Yahya Woloni. Tetapi yang luar biasanya, Yahya Woloni ini dianggap pahlawan oleh sebagian umat Islam. Dianggap Umar bin Khattab Indonesia oleh sebagian umat Islam. Dan dianggap singa padang pasir oleh sebagian umat Islam yang ada di Indonesia ini. Begitu seperti singa kelaparan ya, singa ompong, kalau bukan singa kelaparan, singa ompong ya. Seperti singa kelaparan di saat si Yahya Woloni ini menghina, mencaci maki kekristenan. Nah, saya pernah katakan di salah satu video saya Bapak Ibu bahwa orang Kristen yang keluar dari Kristus ya, masuk agama seberang, maka akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena di saat orang itu masih berada di dalam agama Kristen, masih punya toleransi, masih bisa mengasihi, bahkan bisa mengampuni. Tetapi kita melihat di saat orang itu keluar dari agama Kristen, itu timbul amarah, kebencian, kata-kata kasar, sifat-sifat yang tidak terpuji yang muncul di setiap khotbah para mu'alaf. Sama dengan Agustan saudaraku, saya pernah mendapatkan video beliau ya, cuplikan videonya. Beliau mengajarkan kepada jemaat di saat masih pendeta, mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang di luar kekristenan. Tapi kita melihat bagaimana ketika beliau keluar dari kekristenan, masuk agama Islam, terjadi kemunduran yang luar biasa. Cacian, makian, hinaan. Ini kenapa bisa terjadi? Kasih itu sudah tidak ada. Roh Kudus tidak lagi membimbing, karena Roh Kudus tidak ada lagi dalam hati orang itu. Lalu orang itu dibimbing oleh roh kegelapan, roh Lucifer, Hillel bin Sakhar kalau dalam Alkitab, yaitu roh setan saudaraku. Maka yang keluar itu cacian, makian, hinaan, kebencian yang luar biasa. Nah, sama dengan Yahya Woloni. Di depan majelis hakim, dia mengaku khilaf atau dia mengaku candaan. Tidak sampai ke hatinya. Dia anggap cacian makian itu adalah satu candaan. Yahya Woloni. Benar-benar kemunduran yang luar biasa yang dialami oleh Yahya Woloni. Tapi ya itu dia ya saudaraku ya, dianggap pahlawan oleh sebagian kaumnya ya. Nah, Yahya mengatakan perkataan kasar dimaksudnya hanya bercanda itu memplesetkan sejumlah istilah yang termuat dalam agama Kristen seperti Roh Kudus dan sejumlah nama murid Yesus. Roh Kudus dia katakan Roh Kudis. Bahkan dia menentang orang-orang untuk melaporkan dia ke pihak yang berwajib. Dan yang luar biasa parahnya Yahya Woloni itu,
Dia berani berkata bahwa sekalipun pangkatmu ini, kalau kau Kristen bukan Islam, maka kau ke neraka. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal, biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka. Nah, jadi dia sudah mengambil bagian Tuhan di sini. Istilahnya saudaraku, dia sudah menjadi hakim. Bisa tahu kalau kau tidak begini, kau akan ke neraka. Itu dia, kita bisa melihat bagaimana keseriusan dia di dalam dia menghina orang lain, menghina agama, iman, kepercayaan orang lain. Tapi ketika diperhadapkan di hadapan majelis, dia seperti yang kemarin singa dan pasir menjadi singa ompong. Singa ompong. Roh Kudus, dia katakan Roh Kudus, dan sejumlah nama murid Adonai Yeshua HaMashiach. Menurut Yahya, padahal saat ceramah dia menyadari ceramah dengan tema nikmatnya Islam itu sedang direkam panitia DKM Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center Jakarta. Hanya saja dia tidak mengetahui kalau ternyata tayangan itu masuk dalam live streaming akun YouTube dan Facebook milik panitia masjid. Dia tidak menyadari begitu banyak kamera di situ, saudaraku. Dia tidak menyadari kalau dia lagi direkam. Dia pikir rekaman itu menjadi milik pribadi panitia masjid atau milik pribadinya Yahya Woloni. Ternyata disebarkan ke berbagai media sosial. Nah, ini menunjukkan ya siapa dia ya, saudaraku. Nanti kalau kita ngomong begini terjadi hal juga seperti dia, yaitu menghakimi. Nah, yang jelas dia tidak tahu, atau dia pura-pura tidak tahu, atau dia masa bodoh kalau waktu itu dia lagi direkam. Banyak kamera, masa dia tidak tahu? Itulah Yahya Woloni. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, menurut Yahya Woloni, apakah ada panitia yang mengkonfirmasi pada saudara akan disiarkan atau gimana? Tanya jaksa. Tidak diberitahukan, jawab Yahya Woloni. Jaksa bertanya kepada Yahya Woloni, apakah ada panitia yang mengkonfirmasi pada saudara akan disiarkan atau bagaimana? Tanya jaksa. Jawaban Yahya Woloni, tidak diberitahukan. Namun ketika Yahya Woloni melihat kamera tersebut, apa yang saudara lakukan? Tanya lagi jaksa. Sepengetahuan saya, itu hanya dokumentasi orang yang merekam saja, timpal Yahya. Meski menyesal, Yahya juga sempat mengakui candaan ceramah seperti itu pernah diucapkannya saat ceramah di tempat lain, seperti di Masjid Kauman Pekalongan. Tanya jaksa, pernah, kata Yahya. Pernah kata-kata itu diselipkan? Tanya kembali jaksa. Pernah timpalnya. Berarti saudaraku, dia bukan candaan, memang sengaja. Di setiap khotbah dia, di setiap ceramah dia di masjid-masjid yang lain, itu selalu keluar cacian, makian, hinaan, bencian. Waktu di Aceh, ketika dia ceramah di Aceh, itu juga hal yang sama yang dilakukan. Dan ternyata kalau saudara mengikuti jejak digitalnya Yahya Woloni, saudaraku, semua tempat yang dia ceramah itu selalu sama ceramahnya. Cacian, makian, hinaan, mengolok-olok iman Kristen. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, saya yakin dia tidak laku. Tidak ada yang undang. Nah, kenapa tidak ada yang undang? Karena tidak ada ilmu pengetahuan dia tentang Islam. Jadi tidak pernah dia menceritakan tentang akhlak yang baik, sopan santun, adab, budi pekerti. Bagaimana Islam itu tidak pernah dia ceritakan. Kenapa? Karena ilmunya tidak sampai ke situ. Maka supaya dia laku, dipanggil kemana-mana, dipanggil ke berbagai tempat, muncullah ide bahwa dia harus pinter menghina, mencaci maki, termasuk Alkitab, termasuk pemerintahan. Baru dia laku di Indonesia. Kalau tidak, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hanya Yahya Woloni yang tahu. Maka di berbagai tempat khotbah Yahya Woloni, ceramahnya Yahya Woloni, itu saja. Tidak ada yang lain, tidak ada. Nah, sekarang di Aceh dia sudah tidak laku lagi, saudaraku. Karena orang Aceh juga sudah malas melihat cacian, makian, hinaan Yahya Woloni yang itu terus. Nah, jadi tidak ada kemajuan. Seperti saya katakan tadi, kemunduran yang ada. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, melalui video ini, teman-teman kita yang berseberangan iman dengan kita bisa melek, bisa melihat
siapa Yahya Waloni sebenarnya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah Urwah Kodes memberkati kita semua. Bapak Ibu, ternyata Yahya Waloni adalah pengecut.